Oke, hari ini saya akan menyampaikan materi tentang peran public speaking dalam dunia parenting. Jadi ada dalam hal ini adalah komunikasi efektif ibu dan anak. Saya akan menyampaikan kembali dari beberapa materi yang saya dapatkan di dalam kelas public speaking. Ini adalah biodata saya. Kata orang, kalau tak kenal maka tak sayang. Maka izinkan saya untuk berkenalan, walaupun melalui media online. Saya salah satu ASN juga di pengadilan negeri ya, di salah satu instansi pemerintah. Kantor pusat kami adalah Mahkamah Agung Republik Indonesia. Kemudian ini beberapa seminar public speaking dan parenting yang pernah saya ikuti, dan yang terakhir adalah kelas public speaking batch 10 in action Indonesia tahun 2001. Tepuk tangan dulu dong. Sebelum kita masuk, saya juga mau menyapa, mungkin ada Mahmud. Mama Muda. Mama Muda. Betul sekali, Mama Muda. Terus juga ada Nenda. Nenda ini bukan pasangannya Mahmud loh ya. Nenek Nenda muda. ini yang tahu nggak sih Nenda? Nenek muda, bukan? Betul sekali, nenek muda. Nah, oke. Bapak-bapak nggak disapa ya, Kak? Ada yang bikin boleh masukan, apalagi sih sebenarnya untuk kalau bapak-bapak ini kan Mahmud mama muda, Nenda nenek muda. Terus kalau bapak muda durian sawit, Bu. Ya Allah, oke. Baik semua, saya mau tanya dulu deh kesiapannya. Seperti gambar yang satu ini, kita siap melompat. Artinya kita siap berubah dan berpindah perubahan untuk menjadi lebih baik dari sebelumnya. Are you ready? Yes. Yes, I'm ready. I'm ready. Good. Siap? Jempol semuanya. Oke, terima kasih. Tahukah Anda bahwa waktu khusus yang disediakan oleh orang tua bagi anaknya tanpa terganggu oleh aktivitas lain seperti televisi, deringan telepon, maupun gangguan dari orang lain dan hal lain, itu hanya perlu 20 menit untuk meluangkan waktu. Orang tua dapat membangun fondasi yang kuat bagi tumbuh kembang anak yang akan menentukan pertumbuhan dan perkembangan fisik dan mentalnya hingga bertahun-tahun yang akan datang. 20 menit saja loh selama sehari. Ini tantangan, challenge juga buat saya sebagai ibu yang bekerja. Artinya saya memerlukan waktu untuk membangun komunikasi efektif bersama anak saya. Nah, hanya perlu waktu 20 menit dengan 18.21 3B. 18.21 itu adalah pukul 18 sampai dengan pukul 21. Jadi dari pukul 18 sampai pukul 21 itu adalah waktu efektif untuk orang tua membangun fondasi yang kuat bagi tumbuh kembang anaknya. Termasuk pada saat itu di 18.21 itu kita mesti bebas dari aktivitas lain, singkirkan terlebih dahulu ego orang tua dengan menonton televisi, kemudian menerima telepon, asik main WA, lihat YouTube dan lain sebagainya ya. Jadi kita fokus pada anak kita, hanya perlu 20 menit. Oke, jadi tahukah Anda ada 4 kesalahan fatal orang tua saat berbicara pada anak? Yang pertama, terlalu banyak bicara. Sama dengan prinsip public speaking. Kalau terlalu banyak bicara tapi tidak ada manfaatnya, it's percuma ya, gitu, sia-sia. Artinya bahwa sampaikanlah apa yang menurut kita penting saja. Kemudian, mengomel dan mengancam. Kesalahan fatal banget. Kemudian, membuat anak bersalah. Biasa kan kita ya menghakimi anak lah, nyalain anak itu. Dan kemudian menanggapinya setengah hati. Contoh, anak lagi asik bercerita dengan kita juga lagi asik dengan handphone kita. Pernah lihat iklan kan, mama aku di sini bukan di situ, pernah kan lihat iklan itu? Kita juga gitu kadang kan, kalau oh ya bentar ya nak, mama lagi sibuk nih, tunggu ya, mama tadi di sekolah gini, bentar, aduh mama lagi sibuk nih banyak kerjaan, gitu kan. Itu menanggapi dengan setengah hati. Tolong lepaskan dulu egonya, kemudian hampiri dan tatap mata anak kita untuk berkomunikasi efektif kepada mereka. Nah, kalau udah tahu nih 4 kesalahan fatalnya, dan itu bisa kita perbaiki di 20 menit 18.21 tadi setiap hari, karena sesuatu hal itu yang tiap hari dilakukan itu akan menjadi suatu kebiasaan. Nah, dari kebiasaan itu jadi bisa karena biasa. Ada yang bilang bahwa nggak bisa,
kalau di kamus saya itu tidak ada kalimat tidak bisa, tapi belum bisa. Ketika mengatakan belum bisa, maka akan belajar. Ketika belajar, maka akan bisa. Contoh, anak-anak usia sekitar ya masih barulah 1 tahun gitu atau 2 tahun, mereka nggak pernah diajarin gadget gitu. Tapi ketika dia pegang gadget, kok dia bisa sih nyalain? Kok bisa sih mencet-mencet gitu? Karena dia biasa gitu. Karena dia biasa melakukan itu, maka dia bisa. Sama dengan kita orang tua, biasa melakukan 18, 21, 20 menit setiap hari, itu akan menjadi kebiasaan di rumah. Untuk yang muslim setelah sholat maghrib, bisa sama-sama, mereka disitulah tempat mereka curhat, ya kan? Nah, oleh karena itu, bagaimana prinsip dasar komunikasi efektif bisa kita lihat di sini adalah mendengarkan dengan seksama, kemudian jangan menyela ketika anak sedang menyampaikan pesan, cerita, pendapatnya, kemudian membangun komunikasi yang terbuka, lakukan komunikasi dengan anak saat emosi dalam keadaan yang baik ya. Jadi orang tua walaupun kita punya jadwal seperti itu, kita udah tahu jadwal seperti itu, kondisikan kita dalam bahagia, tenang, tidak lelah pada saat itu, sehingga komunikasi yang kita bangun itu akan efektif nanti gitu. Kemudian hindari mengangkat telepon saat anak sedang berbicara dan gunakan kata-kata positif. Ini karena waktunya 5 menit ya. Kalau banyak saya akan tambahkan lagi. Karena ini yang saya praktekkan. Saya praktekkan betul di rumah dengan 4 anak saya, bahwa ketika saya mendapatkan ilmu ini, kita harus menggunakan kata-kata positif. Ubahlah kata-kata negatif itu gitu. Jangan main air ya, semakinlah dia main air. Karena kalimat itu adalah kalimat negatif yang membuat dia penasaran. Tapi kalau kita ganti gitu, misalnya Adek kalau main air badannya, bajunya nanti basah semua gitu. Atau kalau main air bisa kedinginan atau bisa masuk angin gitu-gitu. Terus juga misalnya kayak berantem atau berteriak anak kan, jangan berteriak gitu dong kan, misalnya gitu. Enggak, jangan berteriak, dia akan semakin berteriak. Sebenarnya sih efektifnya adalah kita bilang, Adek lebih baik pelankan suaranya deh gitu. Sebaiknya bisa juga, sebaiknya Adek pelankan suara ya. Karena ketika kita bersuara nyaring, apalagi terhadap orang tua, itu hal yang kurang bagus, tidak baik dilakukan. Seperti itu ya. Oke, and the last, bagaimanakah tipsnya komunikasi yang positif, ya kan? Ini adalah tipsnya komunikasi positif. Jadilah pendekar yang baik pada saat anak bicara, kemudian dengarkan ungkapan perasaan anak, biasakan menggunakan kata yang positif seperti yang saya sampaikan tadi. Gunakan kata motivasi, ayo gitu, ayo nak, kamu pasti bisa. Kemudian hindari kata negatif seperti jangan, tidak boleh, terus melabel, ini anak bandel banget sih, nggak boleh banget please. Orang tua zaman sekarang, orang tua zaman now, itu hindari banget yang itu, tolong banget, karena even setiap perkataan kita adalah doa. So apalagi ibu ya, seorang ibu tuh kalau kita udah bicara, usahakan bicara yang baik-baik saja, karena itu akan merupakan doa bagi anak-anak kita. Berikan penjelasan untuk hal yang dilarang. Jadi misalnya kita memang harus melarang untuk hal-hal yang memang berbahaya, jelaskan kepada mereka kenapa kita melarang. Berempati, kemudian tatap mata, gestur tubuh, bukan hanya pada saat ilmu public speaking. So saya bilang, kenapa public speaking bukan hanya bermanfaat untuk eksternal, di luar, untuk karir, untuk kesuksesan, tapi yang paling utama, public speaking itu efektif untuk komunikasi orang tua dan anak. Itu yang menurut saya untuk saat ini sedikit yang menyampaikan seperti itu. Jadi saya concern untuk menyampaikan bahwa public speaking itu bukan berarti berbicara di depan umum yang efektif juga, tapi ketika kita bicara udah lebih dari 3 orang, saya, anak saya, suami saya misalnya bertiga, itu sudah public speaking, dan membangun komunikasi antara pasangan supaya bisa kita menemukan win-win solution di saat kita bertemu dengan beberapa pendapat yang berseberangan. Nah, kemudian nada, suara, dan ekspresi wajah disesuaikan. Tidak hanya di public speaking, Coach Anas dan Coach Prima. Di public speaking terhadap anak-anak, kita juga harus punya nada, suara, dan ekspresi wajah yang disesuaikan, supaya mereka welcome dengan orang tuanya dan tidak menganggap orang tuanya like a monster, ya kan? Oke. Nah, ini dia beberapa hal yang bisa saya sampaikan terkait komunikasi efektif ibu dan orang tua dan anak.
khususnya ibu kepada anaknya, karena ibu adalah tempatnya mengadu, ibu adalah segalanya bagi si anak, ya kan? Dan tahu nggak, coach dan semua coach yang ada di sini dan semua yang ada mungkin nanti nonton YouTube ya. Ini kan saya tadi kaget ternyata udah ditayang di YouTube ya. Bahwa kalau sudah begini, kita udah tahu 1821, kita udah tahu 3B, belajar bermain dan berbicara, kita udah tahu waktu efektifnya, kita jalankan itu, kita jadikan kebiasaan. Saya nggak bisa bayangkan bahwa betapa bahagianya orang tua yang ada di seluruh Indonesia, yang khususnya dia pekerja misalnya, dan punya waktu hanya sedikit untuk anak-anaknya. Ketika ini dijalankan, insya Allah kita sama-sama saling berbagi. Kalau ternyata di saat perjalanan itu belum berhasil, itu pasti ada sesuatu hal yang terjadi. Ada sesuatu hal yang salah di situ. Maka carilah kesalahan itu untuk membenarkan dan mendapatkan hasil maksimal. Kalaupun ternyata juga belum berhasil, hal yang kita sampaikan ini adalah layaknya seperti masakan. Kalau kita masak di rumah, ada yang keluarga sukanya asin, ada yang keluarga sukanya gurih, ada keluarga sukanya manis gitu. Tinggal keluarga ini yang meramu. Tapi bahan-bahan dasar makanan dia udah tahu gitu loh. Oh, kalau aku mau lebih asin aku tambahin garam. Oh, aku mau rasanya manis deh, tambahin gula gitu kan. Jadi komposisi dari tips komunikasi positif, kemudian 1321, komposisinya silakan ayah dan bunda mengaturnya, ya kan? Kita hanya memberikan secara global saja. Dan mudah-mudahan nanti setelah dipraktekkan itu bisa memberikan banyak manfaat dan akan banyak sekali ayah dan ibu yang tidak berkonflik lagi dengan anaknya, penuh dengan kasih sayang dan rangkulan. Nah, itu tadi yang bisa saya sampaikan, dan jangan lupa hanya perlu waktu 20 menit di 1821 dengan 3B, bicara, belajar, dan bermain. Oke, terima kasih untuk Coach Anas in Action dan juga Coach Prima. Kalau ada pertanyaan, silakan menemui saya di IG @giskaisna atau juga boleh email di ruru@gmail.com dan bisa WA saya di 081250502344. Terima kasih. Apabila ada sesuatu hal yang ternyata kurang berkenan, saya minta maaf karena tidak ada yang sempurna di dunia ini. Kesempurnaan hanya milik Allah. Oke, baiklah, terima kasih. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali.